Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan seputar pinjaman aplikasi online atau yang disebut dengan pinjol. Langsung saja, nggak usah basa-basi lagi. Di video ini saya akan bahas dengan judul yang sedikit panjang. Hidupku hancur akibat gagal bayar pinjol, udah kelilit, gali lubang, terus ditipu orang. Mungkin ada kalian seperti itu. Simak saja video ini sampai habis. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Di sini video ini saya agak sedikit santai ya, karena ini saya mau memberikan motivasi lah buat kalian semua yang sedang gagal bayar. Karena di channel ini akan memberikan info pinjol-pinjol untuk kalian, di mana akan membahas tentang permasalahan hutang, gagal bayar, dan solusinya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nyempetin waktunya untuk menonton di channel ini, karena akan ada video baru di setiap hari atau minggunya. Kalau Anda yang sedang galau, resah, panik, terus menemukan channel ini, saya rasa sudah tepat ya. Makanya jangan di skip video ini. Terus kalian juga baca nih judulnya, agak serem ya. Hidup hancur karena gagal bayar pinjol, udah kelilit, kejerat pinjol, gali lubang, tutup lubang, terus ketipu lagi. Judul ini mungkin mewakili buat teman-teman ya yang sedang mengalami masalah ini. Ada yang seperti ini, ada. Karena yang kita lihat ya, banyak teman-teman ya di sana, saya agak prihatin ya. Mereka gara-gara pinjol sampai bunuh diri. Ya, banyak kasusnya. Kalian boleh searching lah, ada beritanya banyak. Kenapa mereka bisa sampai bunuh diri? Ya, karena merasa terhimpit hutang, gak tahan dengan ancaman-ancaman para desi-desi pinjol, hutang yang makin kelilit, kejerat, gali lubang tutup lubang, bingung, gak bisa menghadapi. Jalan pintas akhirnya mereka bunuh diri. Secara nggak langsung nih, para DC-DC yang mengancam ini sebenarnya memainkan peran mental para nasabahnya untuk mendorong yang galbay untuk bunuh diri. Nih, ini akan jadi tanggung jawab kalian ya para DC. Kerjaan kamu tuh gimana? Dipertanggungjawabkan ya. Kalian sudah membuat orang bunuh diri dengan ancaman-ancaman kalian. Kerjaannya halal nggak tuh? Coba kalian pikirin. Dan juga ya, untuk para korban joki nih, ada yang ketipu sampai berapa juta. Wah, pokoknya yang sesuai dengan judul ini juga lah, ada yang ketipu. Nah, ini ada orang juga yang ketipu jangan joki-joki pinjol nih. Makanya saya orang yang anti joki pinjol. Walaupun banyak chattingan puluhan chat ke nomor saya, niatnya buat sharing malah nanyain, "Bang, bisa jokiin gak bang?" Lucu aja sih gitu kan. Saya paham ya teman-teman ya, kalian sedang bingung menutupi hutang kalian. Akhirnya kalian bagaimana cara bayar hutang dengan hutang. Iming-iming joki kan bisa bobol pinjol untuk nutupin hutang. Kita kuras, kita bangkrutin itu pinjol ilegal. Kalau udah dapat uangnya buat nutupin yang ilegal. Apaan sih? Terus duitnya bagi dua gitu sama joki pinjol. Mendingan kalian minjol sendiri. Saya mau sharing ya, mungkin 2-3 tahun lalu pinjol ilegal ini gampang dibobol. 2-3 tahun lalu nih, saya ingetin lagi ya, pinjol ilegal yang beranak ini gampang dibobol. Ya emang bisa sampai puluhan, belasan juta kita ngebobol karena pinjol beranak ya. Tapi kalau sekarang itu udah gak bisa, susah. Kalau ada youtuber bilang pinjol ilegal pakai data busuk bisa cari, itu mereka bikin konten. Saya nggak setuju tuh kalau ada video-video kayak gitu. Ya, apalagi ada yang komen di kolom komentar saya bilang saya sudah membantu orang lain, ujung-ujungnya joki. Gini ya para joki ya, ini sama untuk para DC juga sama nih. Uang yang kalian dapetin halal nggak? Malah saya bilang ya, joki itu lebih sadis daripada DC lapangan. Kenapa? Kok bisa bang? Iya, DC lapangan nagih sesuai dengan SOP lah. Ini yang bagus ya, maksudnya yang DC yang lempeng ya, melalui SOP baik-baik, itu dia masih oke lah, mereka kejar target. Tapi kalau joki, mereka itu memanfaatkan kondisi kalian yang sedang lemah. Ya enggak? Sadis nih orang kayak gini nih. Kalian sudah lemah, dimanfaatin. Akhirnya apa? Joki ini biasanya nipu. Bayar dulu nih, nanti bisa menutup hutang segini-segini. Berapa juta? Kalau mau dapat 50 juta, kalian harus bayar 5 juta. Kalau mau bayar dapatnya 20 juta, bayarin 2 juta. Udah ditransfer, kalian diblokir. Ngenes banget tuh. Kasian ya buat teman-teman kayak gitu ya. Ini joki juga tolol kayak gini.
nggak punya hati nurani beneran. Orang lagi susah malah ditipu, kan gila. Bang, tapi gimana kalau joki yang fee-nya di akhir? Sama aja. Mereka itu fee di akhir tuh bahasa marketing aja. Karena yang dipakai data-data kalian. Ya nggak? Kalian ketemu deh COD sama joki pinjolnya. Suruh mangap kanan kiri tetap data kalian. Terus si joki ngapain kerjanya? Membackup data kalian. Kontak-kontaknya sosok di backup. Terus dengan bahasanya nggak bakal begini, gini tenang aja, nggak bakal diteror. Iya bener. Cuman teman-teman banyak yang laporan ke saya yang dibobol malah pinjol legal. Ada gitu joki yang datang yang katanya bisa bobol, malah yang dibobol pinjol legal. Kayak Rupiah Cepat, ada Pundi. Pokoknya yang nggak terkenal lah. Mereka bilang ini kan ilegal, ini semi legal. Semi legal itu dibuat oleh istilah-istilah oleh para joki-joki pinjol. Ilegal ya ilegal. Paham ya sampai situ ya? Ini buat kalian yang sedang mau itu fee di akhir atau awal, saran saya sih nggak usah pakai joki-jokian. Apalagi pakai jasa-jasa gestun tuh. Aduh, ini ilegal nih gestun, nggak boleh lah kayak gitu. Gestun sendiri aja lah mau pakai caranya gitu. Itu nggak boleh lah, apalagi gestun terus ujung-ujung nipu. Nggak apa, ada yang mana, terserah lah. Ujung-ujungnya kalian juga dibantu utang kok. Ada YouTuber yang saya lihat, saya tonton, wah bagus nih orang lagi gagal bayar nih. Ujung-ujungnya dia malah nawarin jasa gestun. Aduh, parah dah. Adalah YouTuber. Oke, jadi gimana dong? Saran saya sih hadapi aja masalah ini, jangan menghindar. Untuk kalian sedang gagal bayar, hadapi aja. Jadi gini teman-teman ya, saya mau sharing sedikit aja ya. Jadi gini teman-teman ya, saya mau sharing ya, ini dari pandangan pribadi saya aja nih. Maksud saya membuat video ini untuk memotivasi kalian yang sedang gagal bayar atau yang sedang terjerat, yang sedang berjuang dalam jurang kegelisahan, kegalauan, hutang pinjol. Nah ini jadi buat renungan ya buat kalian ya. Pahami dulu ya, kalau kita gagal bayar, hutang pinjol, sebenarnya itu kita salah. Kita ini kreditur one prestasi. Nggak bisa dicari pembenaran kalau kita itu hutang nggak bayar itu bener. Karena hutang tetaplah hutang. Tapi tetap dicatat kalau kita punya hutang. Suatu saat ada rezeki, tetap dibayar. Yang jadi masalahan, kita hanya menunda dulu hutang kita untuk dibayar karena kita nggak mampu buat bayar. Karena sesuatu yang salah, itu nggak mungkin bikin hati dan pikiran kita tenang. Jadi, kalian gagal bayar itu salah. Ya, pahami dulu itu. Ya mungkin ya awal kita minjem kita yakin bisa bayar, kita nggak mau galbay. Tapi kan kadang rencana nggak sesuai ekspektasi ya. Akhirnya kita salah prediksi keuangan dengan berbagai alasannya lah. Kalau mau ditanya apakah aman kita gagal bayar atau nggak bayar pinjaman online, ini tergantung jawaban yang ditanya dulu ya. Kalau secara umum sih resikonya paling data kita cuma tercatat sebagai kreditur yang galbay. Terus kita nggak bisa pinjol lagi. Terus kita diteror. Udah. Karena para pinjol itu biasanya punya pusat data fintech lending ya. Atau yang disingkat dengan Pusdafil. Nah untuk mereka nih pinjol yang 102 pinjol legal, itu kan mereka tergabung di APFI. Atau kita bisa aja masuk Slik OJK. Kalau pinjol itu bekerja sama dengan bank atau rajin buat melaporkan bulanan ke BI. Jadi resiko keduanya yang sudah pasti kita tuh diteror. Kita diancam dengan segala cara, pokoknya uang kita dipinjam tuh balik ke mereka. Tapi yang jadi masalah, kadang penagihannya itu membuat kita nggak setuju ya. Yang kasar, intimidasi, dan ancaman hoax mental. Jadi sekali lagi, apakah aman gagal bayar? Gagalin aja kalau kalian emang nggak bisa bayar. Ya, jangan sampai kalian gagal lubang tutup lubang ya. Terus gimana bang, nanti saya kan diancam gitu. Udah, pokoknya karena rasa aman itu kalian ciptain ya. Ketakutan yang belum pasti itu pasti muncul dan datang dari pikiran kita sendiri, ya nggak? Kalau itu sih wajar ya, mungkin karena kalian takut DC lapangan beneran datang apa enggak, takut orang lain tahu kita berhutang, takut menahan rasa malu gitu. Jadi gini, solusinya dari semua ini, terima aja segala kenyataan hidup ya. Berdamai sama diri sendiri itu lebih enak. Kalian bisa menerima itu, nanti bakalan enteng dan plong buat hadapi masalah ini. Percaya aja deh, 3-4 bulan di teror DC itu bakal reda, bahkan hilang. Bertahan aja dulu ya, pokoknya kalian juga bisa melewati masalah ini. Yakin aja deh semua masalah ini ada masanya dan pasti lewat. Buat teman-teman tetap semangat ya pokoknya. Oke, itu saja ya teman-teman video kali ini. Maaf agak panjang. Semoga video ini bermanfaat.
bisa memberikan kalian motivasi, memberikan info untuk kalian. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.